Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang fenomena alam yang menarik perhatian masyarakat Indonesia secara umum ya. Secara khusus yang terjadi di Pulau Jawa. Jadi hujan es batu. Nah, hujan es batu ini memang sebenarnya sudah pernah ada ya beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, yang pernah saya alami. Jadi waktu itu saya masih sekolah dasar tahun 1983, siang hari sesudah duhur gitu ya, musim hujan juga dan hujan deras gitu, tidak langsung hujan es batu, hujan deras. Kemudian masuk ke rumah. Nah, karena atapnya dulu itu rumah ya, atapnya kan terbuat dari genting, kemudian belum ada plafonnya rumah itu. Jadi ketika ada es batu kecil-kecil seujung kuku itu jatuh, maka bunyinya memang sangat gemerincing di atas genting gitu ya. Jadi ini apa gitu ya. Begitu saya keluar rumah, ternyata ada di teras, tangan saya keluarkan begini, ternyata ada es batunya kecil-kecil. Nah, saya sempat heran kok bisa ada hujan es batu gitu ya. Sehingga pikirannya macam-macam. Wah, enak ini nanti bisa bikin es gitu ya. Padahal kalau dipikir musim hujan dingin ya ngapain kan bikin es kan gitu. Nah, dalam tahun-tahun terakhir ini memang kemudian sering terjadi hujan es batu ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Dalam musim hujan tahun ini saja, artinya musim hujan mulai bulan September ya, kemudian Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Di Jawa Timur sendiri sudah terjadi beberapa kali musim hujan, dan hujan es batunya juga terjadi beberapa kali. Kalau saya hitung itu, pertama itu di Sidoarjo dan di Mojosari. Jadi beberapa bulan yang lalu di Sidoarjo dan Mojosari sempat terjadi hujan es plus badai. Jadi anginnya cukup kencang, merobohkan pohon gitu ya. Nah, memang biasanya akan diikuti seperti itu kalau di sini. Kemudian setelah itu, setelah di Mojosari, Sidoarjo, kemudian di Kuanyar, salah satu kecamatan di Bangkalan di Kota Madura. Sama juga ada hujan es batu, kemudian disertai angin yang cukup kencang. Nah, kemudian di Surabaya beberapa hari yang lalu, dan akhirnya ada di Nganjuk. Kemungkinan juga terjadi di beberapa tempat yang lainnya di Pulau Jawa gitu ya. Nah, aneh mungkin aneh, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kan ini daerah tropis, daerah panas, kenapa bisa terjadi hujan es batu gitu ya? Kenapa tidak hujan salju kan gitu? Nanti akan kita lihat bedanya gimana terjadinya hujan salju dan hujan es batu ini. Nah, oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, Anda yang belum subscribe dan baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan update terbaru informasi dari channel Cak Motivator ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda melalui jejaring sosial Anda, bisa Facebook, bisa juga WhatsApp. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi dalam video ini. Oke teman-teman, kita mulai jelaskan ya. Jadi yang pertama dulu, nanti akan saya jelaskan dua kali ya, yaitu tentang hujan es batu, kemudian juga tentang hujan salju. Nah, hujan es batu dulu ya. Jadi hujan es batu ini kalau berdasarkan laboratorium badai gitu ya, ini disebutkan bahwa, nah ini cirinya. Jadi kalau hujan es batu di tempat kita itu mesti ada awan cumulus nimbus. Jadi awan cumulus nimbus itu awan hitam gitu ya. Awan hitam yang rendah dibandingkan dengan awan-awan yang lainnya. Berarti paling bawah awannya. Nah, awan hitam atau cumulus nimbus itu hitam, kemudian anginnya agak kencang di situ ya. Nah, ketika terjadi hujan, maka pembuatan air itu ada di atasnya awan cumulus nimbus, ada jauh di atasnya. Kemudian ketika di atas itu dingin, kemudian terjadi air itu dan turun mau menjadi hujan, kan melewati awan cumulus nimbus dulu, awan hitam itu ya.
Nah, di situ anginnya cukup kencang sehingga air yang tadi turun ini dibalikkan lagi ke atas. Nah, karena udaranya di sana dingin, dingin sekali gitu ya, sehingga air tadi jadi butiran es kecil-kecil gitu ya, diangkat ke atas oleh awan cumulus nimbus. Kemudian di atas kan karena sudah tidak ada angin, turun lagi, sudah jadi dalam bentuk es batu kecil gitu, butiran. Nah, ketika turun kena awan cumulus nimbus lagi, anginnya cukup kencang sehingga dibalikkan lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas untuk yang kedua kalinya, tentu saja membawa massa air yang lebih besar daripada yang pertama tadi ya. Sehingga naik ke atas itu es batunya sudah mulai membesar, tidak seperti yang pertama kali tadi. Nah, ketika di atas anginnya tidak ada, akhirnya es batu ini turun lagi ke bawah. Nah, di situ kemudian terkena awan cumulus nimbus lagi dengan anginnya lagi, diputar lagi ke atas, sehingga bertambah besar lagi. Nah, itu beberapa kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih, tergantung kekuatan anginnya. Sehingga kalau kita bandingkan kemarin teman-teman, hujan es batu yang ada di Mojosari dengan hujan es batu yang ada di Kuanyar itu kecil, tetapi kalau dibandingkan dengan hujan es batu yang ada di Surabaya itu lebih besar gitu ya. Nah, itu artinya ada proses pengulangan pembuatan es batunya di atas itu sehingga berputar beberapa kali sehingga jadi besar gitu ya, sebesar kelereng, sebesar kepala tangan juga ada. Nah, akhirnya turun. Ketika sudah tidak kuat ngangkat ke atas lagi, akhirnya es batu itu turun dan jadilah es batu itu. Nah, apakah berbahaya? Ya, tentu berbahaya teman-teman. Ketika hujan es batu itu turun dan ada kehidupan di bawah, kena kaca ya bisa pecah kan gitu. Apalagi kalau dari atas itu kecepatannya bisa sampai 161 km per jam. Jadi cepat sekali dia turunnya. Ini juga pernah terjadi beberapa kali dan ada korban jiwa gitu ya. Tapi bukan di Indonesia. Jadi di Uttar Pradesh India pada tahun 1880 sekian itu terjadi hujan es batu dan membawa korban jiwa sekitar 300 orang meninggal dunia. Ya karena mereka tidak, ya zaman segitu ya, tidak bisa antisipasi. Kemudian terjadi lagi, ada korban sekitar 100-an orang meninggal dunia di India juga. Nah, kalau di Indonesia sejarahnya memang seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada korban jiwa gitu ya. Tapi memang anginnya cukup kencang. Jadi seperti di Surabaya kemarin, pohon-pohon bertumbangan, kemudian ya benda-benda yang ringan bisa terseret atau terhempas gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kenapa kok hujan es batu bukan hujan salju? Kenapa hujan es batu bukan hujan salju gitu ya? Nah, tentu berbeda prosesnya. Kalau hujan es batu seperti yang saya terangkan tadi, bahwa rintik air itu turun ke bawah, kemudian ketemu dengan awan cumulus nimbus, dibawa lagi ke atas, muter terus gitu ya, sampai kemudian tidak kuat di atas, turun ke bawah, jadi es batu. Nah, di hujan salju itu berbeda terjadinya. Jadi kalau musim salju itu bukan musim hujan ya, tapi musim salju, memang musim dingin. Nah, ketika terjadi ada titik-titik air di atas langit di negara-negara yang sedang musim salju, maka di sana tidak ada awan cumulus nimbus. Jadi langitnya juga cerah tapi bersalju gitu ya. Nah, air itu kemudian turun ke bawah, jadi rintik-rintik air, tetap rintik-rintik air. Kenapa? Karena anginnya di atas itu tidak ada, kemudian suhu di bawah juga sama kan gitu. Antara suhu yang di atas minus, nah di negara yang punya iklim salju, musim salju, di bawahnya juga minus. Jadi suhu atau air itu kondisinya stabil dari atas ke bawah gitu ya. Jadi tidak sampai terjadi es batu. Nah, setelah turun di bawah di tanah, kalau di situ lama tidak dibersihkan, bisa 2 hari, 3 hari, sampai 2 minggu, 3 minggu, maka jadi es batu di situ. Tetapi ketika hujan, ketika turun salju ya tetap rintik-rintik seperti air gitu, tapi bentuknya salju seperti es pasrah itu ya. Jadi seperti itu, lebih lembut lagi. Makanya karena suhunya sama dari atas ke bawah, ya akhirnya nyampe di badan juga tidak cair, tetap nempel gitu ya. Nah, kenapa tidak es batu? Ya karena tidak ada awan cumulus nimbus.
ketika salju turun tidak ada awan cumulus nimbus sehingga tidak memunculkan hujan es batu, tapi tetap hujan salju. Paling banter biasanya ya paling parah ya. Paling parah itu badai, sehingga ketika hujan atau salju turun, angin cukup kencang sehingga menerbangkan salju itu sampai putih gitu ya. Wah, muter-muter gitu, tapi bukan jadi batu, bukan es batu, tapi tetap salju yang berputar seperti pasir gitu ya. Kalau di negara Jazirah Arab itu kan berputar-putar seperti badai pasir. Nah, itu seperti badai pasir tapi salju bentuknya. Nah, itu bedanya antara hujan es batu dengan salju. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.